Saudara, peluang duet Ganjar Prabowo kian mencuat. Kemungkinan ini pun disebut masih dinamis menunggu perkembangan politik. Lalu bagaimana peluang Ganjar Prabowo jika berduet? Sebesar apa peluangnya dan siapa yang akan menjadi capres dan juga cawapresnya? Kami hadirkan dialognya di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini bersama dengan sejumlah narasumber sudah ada pakar komunikasi politik Ibu Lely Ariane sudah bergabung bersama kami di studio. Pagi. Selamat pagi. Pagi Mbak Disti. Lely, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga. Selamat pagi Bang Eriko. Pagi Mbak Disti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Habibur Rahman. Ayu Lely. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Disti, Bang Mbak Riko, Ariko, Habibur Bu Rahman. Selamat Lely. pagi. Ya. Ini kalau kita lihat baju saya sama bajunya Bu Eli ini sudah sama nih, sudah satu poros nampaknya. Lalu bagaimana dengan yang ada Itu dua poros. Ya, kayak saya langsung ke Bang Eriko. Bang Eriko, ini kan sudah ada nih kode-kodenya. Mbak Puan sudah bilang ada kemungkinan akan melakukan pertemuan. Begitupun dengan baca pres Ganjar Pranowo. Nggak apa-apa ketemu Mega dan juga Prabowo. Ini untuk apa ya? Bisa dikatakan meminimalisir kecurigaan, meminimalisir pembelahan. Tanggapannya sebenarnya seperti apa? Apakah benar ada pertemuan itu? Ya, begini, Mbak Disti, Ayu Lely, Bung Habibur Rahman maupun semua pemirsa yang menyaksikan di Kompas TV pagi ini, kita harus di dalam kompetisi ini kan memang tidak ada bahwa yang kalau kompetisi terus kita kemudian berjarak jauh, kemudian kita terus kemudian tidak berkomunikasi, pasti. Tadi saya sudah sampaikan di awal bulan ini sebenarnya saya sudah menyampaikan di berbagai media dan juga media televisi bahwa saat ini yang paling besar kemungkinannya 3 poros, kemungkinan untuk 4 poros sudah sangat-sangat kecil, bukan tidak mungkin. Nah, berikutnya yang mungkin adalah 2 poros. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, coba kita lihat ya, perkembangan ini kan menarik. Kalau kita kalkulasi dari saat ini sampai nanti pendaftaran, kurang lebih persis 1 bulan. Dari saat ini sampai limit batas waktu pendaftaran tanggal 26 Oktober. Nah, kalau kita lihat, saya sudah sampaikan juga di Kompas TV juga, Mbak Adisti, bahwa dalam 1-2 minggu ini yang disampaikan juga Mas Yunarto tadi dan juga teman-teman lain, ini sangat mungkin akan ada perubahan yang luar biasa yang terjadi. Nah, ini perkembangan yang menarik. Kenapa? Karena memang ini mendekati titik di mana harus ditentukan. Nah, apakah 3 poros baik? Baik. Apakah 2 poros juga baik? Baik. Apakah itu sesuai demokrasi? Sesuai. Tidak ada yang salah dengan 3 atau 2 poros. Nah, hanya sekarang Mbak Adisti, saya harus jujur, kemungkinannya seperti apa? Besarkah, sedangkah, atau kecil? Nah, ini juga perlu kita kalkulasi. Kalau kita lihat dari Bung Habibur Rahman dari porosnya, kan sudah selalu menyampaikan, sudah punya calon presiden, tinggal calon wakil presiden. Nah, di kami, ini tentu saya yang bisa menyampaikan di kami, sudah jelas Mbak Adisti, Ayu Lely, di Kongres kelima kami di tahun 2019 menyampaikan bahwa Ibu Ketua Umum diberikan wewenang menunjuk calon presiden. Nah, apakah hasil Kongres bisa dirubah? Hanya kewenangan Ibu Megawati. Kalau saya mau sampaikan di sini, apa kemungkinan itu besar, sedang, kecil? Saya mau sampaikan secara jujur, kemungkinan untuk berubah jadi calon presiden itu kecil. Dan kami juga menyadari betul di tempatnya Adinda Habibur Rahman juga, di porosnya Pak Prabowo juga sangat wajar menginginkan untuk menjadi calon nomor 1. Nah, ini kan tinggal kalkulasinya seperti itu. Tapi saya mau menyampaikan satu yang menarik, Mbak Adisti. Kenapa Ayu Lely yang disampaikan hanya di poros keberlanjutan sama seperti bajunya Ayu Lely dan Mbak Adisti? Nah, jangan-jangan di poros yang lain yang mungkin juga bergabung dengan kami. Sekarang begini, coba kita amati. Yang sudah hampir terjadi, sudah tulis surat, sudah apa katakannya? Ya mungkin kalau akad nikah mungkin tidak pas. Sebenarnya sudah tinggal klop. Nah, bisa berubah. Nah, bisa saja 2 poros ini hanya tinggal kami dengan Adinda Habibur Rahman, bisa dengan poros Mas Ganjar dan poros Pak Prabowo. Apakah itu tidak mungkin? Mungkin saja dalam 1 bulan ke depan. Tadi saya sudah sampaikan apa yang disampaikan Bung Yunarto. Kalau misalnya hasil surveinya, katakan di poros kami berdua sudah di tingkat
mungkin 40% atau 40% lebih, sehingga yang di poros yang ketiga ini di bawah 20%, ini juga bisa menjadi perubahan yang signifikan. Signifikan. Bukan tidak mungkin seperti itu. Oke. Ya, Ya. itu Mbak Adisti. Oke, jadi tidak ada yang tidak mungkin, semuanya masih dinamis. Termasuk juga ya. soal ya publik tuh tengah menanti ya saat ini apakah betul akan ada rencana pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo, itu yang kemudian dinanti-nantikan begitu. Kalau menurut Ya, Mas tapi Habibur Rahman, begini Mbak Adisti, tapi begini, kalau seandainya ini kan kita menduga-duga kan begitu ya, seandainya misalnya kan ini kan pergantian kepemimpinan kan dari Bapak Presiden Joko Widodo tentu kepada generasi yang lebih muda kan begitu ya, artinya itulah namanya keberlanjutan. Tetapi tentu dikawal oleh generasi yang memang sudah sangat seperti pada waktu Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa itu tidak mungkin? Boleh-boleh saja. Apalagi itu last minute waktu itu ya. Clue-nya itu ada tuh. Iya, apalagi itu last minute. Nah, Mas Habibur Rahman ini menanggapinya seperti apa? Publik menanti sekali ada pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Kalau dari Gerindra sendiri, sudah adakah komunikasi ke arah sana? Ya, sejujurnya tidak ada hambatan psikologis ya kami dengan PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa bagi Gerindra ya PDI Perjuangan itu kan cinta pertama. Ya. Kita 2009 partai yang baru lahir ya, baru setahun kita berpasangan dan hasilnya nggak terlalu jelek ya, cukup bagus, kita runner up ya. Lalu di 2014 kami pun punya karya bersama, itu pasangan Jokowi Ahok ya, kita bisa menang di Pilgub DKI di 2012. Artinya sejarah hubungan kami dengan PDIP itu bagus sekali, nggak ada hambatan psikologis. Cuma memang dalam politik itu kan bukan sekedar persoalan ideologis ya. Saya beberapa kesempatan mengatakan secara ideologis kami memiliki kemiripan. Bahkan dapat dikatakan PDI dengan Gerindra itu sama. Konstruksi ideologisnya itu paling mirip di antara partai-partai parlemen yang ada sekarang ya. Tetapi dalam politik itu kan bukan hanya ideologi, tapi juga soal politiknya, ya. Politik dan lebih lagi keturunan politik secara taktisnya. Politik mungkin sama, kami tetap sama dengan PDI, dan frekuensi yang sama dengan PDI Perjuangan, yaitu sama-sama menganggap pemerintahan saat ini bagus dan harus dilanjutkan segala kebijakannya. Tetapi secara teknis kami ada di dua posisi yang berbeda. Kami sudah ditetapkan Pak Prabowo oleh Rapimnas Partai Gerindra sebagai capres, dan kemudian penetapan ini juga diikuti oleh dukungan dari partai-partai politik, Golkar ya, kemudian PAN, PBB, ada juga ya beberapa partai lain ya. Jadi dengan demikian ya, terakhir Partai Demokrat ya, dengan demikian saya pikir justru ini kondisi yang bagus ya. Di sisi lain kan kita tahu Pak Ganjar sudah didukung sahabat-sahabat kami PDI Perjuangan menjadi capres, dan tentu itu hasil kongres yang rasanya hampir nggak mungkin berubah ya. Kalau saya tahu karakter PDI Perjuangan adalah partai besar ya, 2 kali menang pemilu, masa mau call-nya rendah, call wapres. Tentu tidak sopan juga bagi kami untuk berkomunikasi dengan memberikan tawaran yang tidak pas, ya. Dan di sisi lain kami nggak bisa mundur juga, gitu loh. Jadi nampaknya kan di sini ya, masih ada. Ini kan teknis, ya. Artinya gini, pemilu itu memang ada sisi ideologis, ada sisi teknis. Sisi ideologinya adalah bagaimana sikap kita soal orientasi pemerintahan ke depan, itu ideologis. Tetapi secara teknis, siapa yang memenangkan? Toh semuanya adalah putra-putra terbaik bangsa. Itu yang selalu dikatakan Pak Prabowo. Perbedaan pilihan tidak perlu membuat kita berpecah belah sebagai sesama anak bangsa. Pak Prabowo sadar dan selalu mensosialisasikan kepada kader-kadernya atau bahkan kepada publik bahwa pasti apa yang ada di kepala Pak Ganjar, apa yang ada di kepala Pak Anies Baswedan bahkan adalah merah putih, adalah hal-hal yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi
Ya kan, jadi yang positifnya ya dari situasi ini adalah bahwa kita nggak akan ada ketemu lagi yang namanya politik gontok-gontokan, ya politik saling menyerang, ya politik perpecahan yang antagonis. Tentu kita akan menjalani dengan suasana yang guyup rukun karena dua leader di survei setidaknya ya Pak Prabowo dan Pak Ganjar kan bergantian memimpin survei ya, dan yang di bawahnya mohon maaf agak ketinggalan lah ya. Nah itu dalam frekuensi yang sama. Jadi Pak Prabowo yang menang, kami akan menyampaikan sama aja Pak Ganjar dan PDIP ikut menang karena idealismenya tentu akan kami perjuangkan. Begitu juga kalau Pak Ganjar yang menang, ya kami juga akan merasa menang. Kenapa? Karena secara ideologis banyak idealisme kami yang bisa kami titipkan ke Pak Ganjar. Kurang lebih begitu. Oke, tapi bukankah kemudian tadi kan Mas Habibur Rahman mengatakan dari segi survei ini dari Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo ini bisa dikatakan ya salip-salipan. Kalau tidaknya bersatu begitu ya kemudian bukannya justru lebih solid, lebih kuat begitu Mas Habibur Rahman? Ya kan ada banyak hal ya, kenapa orang mau maju sebagai capres dan cawapres. Kenapa partai ingin kadernya atau ingin tokoh yang didukungnya maju sebagai capres dan cawapres. Banyak misalnya ya soal kotel efek dan lain sebagainya untuk menyelamatkan sisi legislatif beberapa partai tersebut. Nah, itu juga nggak bisa kita abaikan karena membangun dan mempertahankan partai juga salah satu tugas politik yang penting. Oke, kita ke Bu Lely. Bu Lely, kalau melihat tadi komunikasi antara Bang Eriko, kemudian ada Mas Habibur Rahman, ini sama-sama sepertinya masih kekeh begitu ya, capres dua-duanya baik itu Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Tapi kalau melihat komunikasi politik yang dikatakan Mbak Puan, kemudian Mas Ganjar yang mengatakan ada kemungkinan untuk bertemu Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Apa yang dilihat dari Prof. Lely? Sebenarnya kalau tadi Disti menyimak narasi keduanya, justru sangat cair ya, sangat cair. Justru clue-clue diberikan bahwa sejatinya mereka itu siap berkoalisi. Kalau saya tangkap gitu ya, siap bersatu di dalamnya. Cuma memang kan politik itu kan adalah seni untuk menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, karena itu maka dari narasi keduanya aja sebenarnya saya simak benar nih tadi. Saya bisa menangkap peluang untuk bersama itu ada. Tinggal tadi Bang Eriko memang bilang, misalnya di detik terakhir kita lihat positioning hasil surveinya seperti apa. Kalau ternyata Pak Prabowo cuma 35, Ganjar 40, berarti mana yang lebih tinggi. Atau tadi Bang Habibur bilang, kalau lihat dari positioning di DPR, kan kursi PDIP lebih banyak, sementara Gerindra lebih sedikit. Nggak dikit amat, lebih sedikit-dikit aja gitu kan. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa dipertemukan. Jangan lupa bahwa mozaik pesan politik, potongan-potongan pesan politik yang disampaikan Pak Prabowo dan Mbak Puan pun demikian. Tadi Mas Habibur juga bilang soal cinta lamanya. Iya, 2009. Boleh jadi, ya 2009. Saya juga menjadi saksi karena saya waktu itu juga melakukan survei juga dalam kategori yang sama. Saya melihat chemistry yang terbangun. Artinya ini kan bukan soal Pak Prabowo sama Ganjar, tapi soal Pak Prabowo sama Bu Mega juga. Jadi jangan lupa di PDIP itu penentunya adalah Bu Mega. Jadi kalau nanti ketemu chemistry-nya, hasil survei menunjukkan kepaduan yang sama, kohesiveness-nya nampak, maka bisa saja itu terjadi. Kalau seandainya harus 2 putaran, mereka mempertimbangkan hal yang lebih besar. Jadi pertimbangan politik itu dibarengi juga dengan pertimbangan rasional di kalangan para politisi handal ini. Jangan lupa loh, 2 partai ini adalah partai besar. Jadi ya di samping Golkar juga. Artinya setiap keputusan by design itu ada plan A, plan B, plan C. Jadi bagaimana untuk memastikan mereka bisa masuk bersama-sama satu kali dan menang misalnya. Tadi clue-nya Bang Eriko bilang, kan seharusnya dilanjutkan dengan generasi yang lebih muda, didampingi dengan yang lebih tua. Jadi konotasinya Pak Prabowo mendampingi, semuanya udah ada clue dua-duanya tadi kalau kita simak. Jadi komunikasi politiknya sangat jelas menurut saya.
Dan kita tunggu saja, tapi ini bisa memungkinkan. Lalu kemudian teman-teman juga ada bilang nih, kalau mereka bersatu nanti ada yang kecewa nih, pendukungnya Pak Prabowo kecewa, pendukungnya Ganjar juga mungkin kecewa. Tapi kan ada Pak Jokowi yang mendukung kedua-duanya gitu. Jadi jangan lupa mereka ini bisa digiring secara bersama-sama untuk bisa bertemu di satu titik, yaitu pertemuan antara Prabowo dan Pak Ganjar, Mas Ganjar. Nah intinya apapun yang terjadi itu bisa terjadi. Tapi kemudian ada orang yang berpikir lain lagi, kalau mereka kecewa mereka bentuk koalisi baru lagi nih, Golkar, PAN dan sebagainya. Mereka bisa bentuk koalisi baru tapi mungkin tanpa elektabilitas. Dan itu juga adalah pertarungan politik yang tidak gampang menurut saya. Agak sulit lah ya. Agak sulit lah itu, jadi itu juga bisa terjadi. Tapi semua opsi itu bisa ditawarkan kepada keduanya dan bisa terjadi gitu. Bang Eriko, bagaimana? Ternyata sudah dibaca nih clue-cluenya nih sama Prof. Eli. Bagaimana melihatnya ini? Apalagi tadi Mas Habibur Rahman sudah mengatakan ada cluenya 2009 sempat Bu Mega, Pak Prabowo ini kan kita tahu kemudian mereka bertemu di Pilpres 2009. Bagaimana? Bersatu. Ya, politik di art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin di politik kecuali menghidupkan orang mati. Nah itu pasti Mbak Adisti, Ayu Leli, kita semua juga memahami itu. Itu selalu saya sampaikan. Nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan bersama porosnya Perindo, P3, Hanura, begitu juga dengan poros di tempat Bung Habibur Rahman. Sebenarnya kan ini kan proses keberlanjutan dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo secara jujur saja kita sampaikan. Dan hasil survei itu sampai saat ini, ya survei yang kredibel tentunya yang kita 82% itu tidak main-main. Saya rasa dalam sejarah dunia juga yang tertinggi itu. Dan saya yakin adinda saya Habibur Rahman juga sepakat dalam hal itu. Nah, apakah kami sudah maksimalkan? Belum. Kalau kita lihat ada yang sampai 40% kan begitu. Nah, kita lihatlah dalam 1-2 minggu ini. Misalnya ini kita menduga-duga. Saya sebenarnya kurang suka menduga-duga ya Ayu Leli, walaupun nama saya Riko Sotarduga. Misalnya kami sama Bung Habibur Rahman sudah di atas 40%, misalnya kedua-duanya kurang lebih sama. Nah, tentu kan yang lain juga berpikir. Karena begini, sekarang memenangkan itu kan sebenarnya kepentingannya apa? Untuk apa? Untuk bisa mewujudkan visi misinya, untuk bisa mewujudkan apa sih, kenapa sih berkuasa? Nah, seperti PDI Perjuangan dengan porosnya, menjadikan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Coba lihat, perkembangan yang ada di dalam pembangunan itu luar biasa. Dan akhirnya mengajak kompetitor utamanya, Pak Prabowo. Nah ini bukankah sesuatu langkah yang luar biasa? Ya, jadi jangan lupa bahwa juga Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader utama PDI Perjuangan bersama tentu pasti akan memikirkan hal ini mana yang terbaik. Kalau saya melihat secara jeli, Ayu Leli juga sudah tahu hal ini. Ini sebenarnya kan ke arah sana. Tetapi jujur ini saya sampaikan di depan seluruh pemirsa yang ada. Kita memang tidak bisa memaksakan karena masing-masing tentu mempunyai keinginan, mempunyai katakanlah kapasitas yang memang sulit untuk dipertemukan. Itu juga harus saya sampaikan secara jujur. Tapi bukan berarti tidak mau, bukan berarti tidak bisa. Mungkin. Nah, kalau dilihat tadi Bung Habibur Rahman sudah sampaikan itu hasil Rapimnas di Gerindra. Kalau di PDI Perjuangan Kongres itu institusi tertinggi dan dalam komunikasi selalu Ibu Mega sampaikan konsistensinya dan poros Gerindra juga poros Pak Prabowo menyadarin hal seperti itu. Jadi ini ya tinggal hanya sebenarnya pembicaraan, ya biarlah beliau-beliau nanti yang menentukan itu. Itu clue lagi itu. Oke, tadi Prof. Leli bilang clue lagi tuh ya kan? Clue lagi yang dikatakan oleh Bang Eriko. Apakah kemudian akan bisa mereview kembali pada saat 2009 pada Pilpres itu kalau tidak salah kan Bu Mega dan juga Pak Prabowo itu last minute sekali ya. Kemudian bisa menyatu. Bisa dikatakan, apakah kemudian ini bisa juga terjadi kembali di 2024? Kita akan saksikan dialognya nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.